apa itu Bapak? Tadi nyadran tilik arwah sebelum Ramadan itu tidak pernah Nabi lakukan. Bahkan dulu Nabi pernah menyampaikan begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kuntu aku dulu, kuntu itu aku di masa lalu dulu, nahaitukum pernah melarang kamu an ziyaratil kubur, menziarahi kubur. Fazuruha, maka sekarang kunjungilah. Kenapa kok ada larangan dan ada perintah? Kalau kita runut sejarahnya, ketika Nabi melarang para sahabat ziarah kubur karena mereka di awal-awal keislaman, di awal-awal keimanan, dikhawatirkan kalau mereka ziarah kubur itu mereka pada meminta sesuatu kepada leluhur yang sudah wafat, dan itu ternyata sampai sekarang pun masih ada. Maka Nabi dulu melarang. Kenapa kok terus Nabi ada suruhan? Karena mengingat kekuatan iman para sahabat dianggap oleh Nabi tidak terpengaruh dengan adanya itu tadi. Maka Nabi menyuruh. Para ulama usul fikih itu mereka membuat satu kesimpulan begini, bahwa kalau ada suruhan yang datangnya setelah larangan, maka suruhan tadi sifatnya anjuran, bukan wajib dilakukan. Jadi sekali lagi, kalau ada suruhan, ada perintah yang datang setelah larangan, maka perintah tadi nilainya nilai anjuran. Jadi Nabi melarang, dulu aku pernah melarang kamu ziarah kubur. Berarti yang kedua namanya silahkan kalau mau mengunjungi, bukan perintah untuk mengunjungi. Jadi kalau mengunjungi kubur itu pada waktu yang dipilih itu Nabi tidak pernah. Kudu sebelum Ramadan ya juga tidak, kudu dino Jumat ya juga tidak. Nabi tidak mengambil waktu tertentu. Jadi sekali lagi istilahnya itu hanya tradisi semata, bukan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga apa tadi Bapak? Unggahan tadi terkait apa itu? Doa bersama. Kalau kaitannya dengan doa sambut Ramadan, memang ada dalam sebuah riwayat. Abu Qatadah itu pernah menyampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kami beberapa kalimat kaitannya dengan som-som Ramadan. Nanti riwayat Tabrani, yaitu hadisnya begini. Saya bacakan bahasa Indonesianya, nanti ibu bapak mengikuti supaya mudah, gitu. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Siap, B? Mohon ditirukan. Ya Allah, ya Allah, serahkanlah diriku kepada Ramadan, dan serahkanlah Ramadan kepadaku, dan serahkanlah ia kepadaku dalam keadaan diterima. Pun apa dari bisa mari. Ya Allah, serahkanlah diriku kepada Ramadan, dan serahkanlah Ramadan kepadaku, dan serahkanlah ia
dan serahkanlah ia kepadaku kepadaku dalam keadaan diterima. dalam keadaan diterima. Sudah mulai lengket? Sudah. Ya, sekali lagi pakai isyarat supaya gampang diingat. Pakai isyarat ya sama-sama. Ya Allah, Ya Allah, serahkanlah diriku serahkanlah diriku kepada Ramadan kepada Ramadan dan serahkanlah Ramadan dan serahkanlah Ramadan kepadaku kepadaku dan serahkanlah ia dan serahkanlah ia kepadaku kepadaku dalam keadaan diterima. dalam keadaan diterima. Sudah hafal Ibu Bapak? Kok masih tersenyum? Berarti ragu-ragu. Bisa maning. Ya Allah, Ya Allah, serahkanlah diriku serahkanlah diriku kepada Ramadan kepada Ramadan dan serahkanlah Ramadan dan serahkanlah Ramadan kepadaku kepadaku dan serahkanlah ia dan serahkanlah ia kepadaku dalam keadaan diterima. dalam keadaan diterima. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Kepada diriku serahkanlah ia kepada diriku Dalam keadaan diterima. Ya, luar biasa daya ingat Ibu Bapak setia. Alhamdulillah. Itu doa som-som Ramadan yang diajarkan oleh Rasul menurut Abu Qatadah riwayat Tabrani. Jadi kalau malam ini sudah berdoa, otomatis Ibu Bapak sudah sambut Ramadan. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Yang keempat apa tadi? Apem. Jalan-jalan apa mau bagi-bagi apem. Nah, kalau kita melihat tradisi, sekali lagi tradisi yang ada di beberapa tempat, ada uncal-uncalan apem, ada apa itu? Bagi apem mau jalan-jalan apem. Oh, apem ketan. Oh, ketan bola apem. Nah, itu sebuah metode, bukan syariat, bukan ajaran, tapi metode yang dilakukan oleh para dai-dai di zaman dahulu. Misalnya para wali songo ketika mau dakwah itu mereka melebur kepada masyarakat. Mereka punya prinsip apa? Ngeli tanpa keli. Ngeli itu menghadirkan diri tanpa keli, tapi tidak terhadir. Mereka melebur ke masyarakat dan menyatu dengan masyarakat itu. Beda dengan kita. Kalau kita ngeli 14, mereka apa? Menciptakan metode itu tadi yang terkenal dengan apa? Pola ketan apem. Maksudnya apa itu? Kalau seseorang itu melakukan khotoan itu kesalahan. Khotoan karena lidahnya lidah bukan lidah Arab, jadi gampang kepleset. Khotoan kepleset jadi ketan. Kola itu berkata, kalau seseorang keliru salah maka dia harus kola itu mendikau berkata apa? Afwan, maafkan. Tapi karena lidahnya kepleset, kolanya jadi kolak. Afwannya ampun, afwan maaf jadi apem. Ketan kolak apem. Nah, karena lidah Jawa jadi harap maklum. Jadi itu bukan tradisi, bukan syariat, tetapi itu metode yang dilakukan oleh orang dai terdahulu kepada
pada masyarakat. Jadi kalau orang bersalah itu harus mengucapkan kata maaf. Idza kana khotian qala afwan. Kalau dia itu khotian atau salah, khotoan, kepleset jadi ketan itu tadi, qala dia harus berkata, bukan kolak tapi qala. Lahnya tidak pakai qala biasa mengucapkan afwan, maaf. Jadi ampun. Contoh yang lain misalnya di Quran itu ada kata-kata wa qatilul musyrikina kaffah. Perangilah olehmu akan orang-orang musyrik kaffah semuanya. Kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka juga lebih dahulu memerangi kamu kaffah semuanya. Orang Sunda itu kalau mengucapkan Pak itu susah, bisanya P. Kalau mau bilang fitnah itu susah, bisanya fitnah. Itu fitnah, itu orang Sunda biasanya begitu. Sehingga mengucapkan kapah susah, bisanya kapah. Orang Jawa tidak beda jauh, suruh mengucapkan kapah yang artinya semuanya jadi kepleset kabeh. Kapah jadi kabeh. Nah itulah lidah. Sekali lagi lidah akan kepleset. Jangankan kita itu Bapak, orang Mesir sing ketok Arabe itu aja bisa kepleset mengucap huruf. Contoh huruf qaf. Huruf qaf itu kalau kita bisa mengucap huruf qaf, ihdinas siratal mustaqim, bisa huruf qaf dibaca dengan apa adanya. Huruf ain dibaca ain meskipun ada orang Jawa yang ngain. Kenapa orang Jawa kok mengucap a jadi ngain? Mungkin karena terbiasa mengucap ngorok, nisor, ngambeng gitu. Jadi ngain gitu. Orang Mesir itu mengucap huruf qaf jadi a. Bukan aneh kan? Kok kepresetnya ada banget. Contoh ada huruf, ada kata-kata qalbun, artinya hati. Orang Mesir mengucapnya apa? Bukan qalbun tapi albun, bukan aneh. Qalbi jadi albi. Isi mending Jawa itu cedak huruf kata-kata. Ini orang Mesir malah ada. Jadi sekali lagi itu kepreset tidak member. Kemudian yang terakhir tadi apa? Setelah apeman kita lihat apem tadi kalau ada tradisi lempar-lempar apem, itu mestinya bukan tradisi yang baik. Kenapa saya bilang tidak baik? Karena itu memubazirkan makanan. Kalau itu dibuat terus didum-dum tanggane, itu baru bagus. Tapi kalau diuncal-uncalke, nah itu perbuatan syaitan. Karena syaitan itu suka membuat-buatkan. Kalau dibuat, tapi buat pun ya, tidak harus ngarani waktu. Mau buat apa kapan saja boleh, dipersilakan. Tapi jangan terus dikhususkan bulan ini bulan. Sebab kalau dikhususkan bulan tertentu, nanti ada maksud tertentu dan ada harapan tertentu. Biasanya orang kalau udah ngarani waktu, ngarani dino, pasti ada sesuatu yang diharapkan. Dan itu harapannya tentu jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah di dalam melaksanakan tradisi. Pastikan kalau itu sifatnya mubazir, ya jangan dilakukan. Kalau itu sifatnya very kolosul, nyerempet bahaya, ya jangan dilakukan. Lakukanlah yang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan dalam persiapan Ramadan, bersih-bersih, kemudian berdoa sambut Ramadan seperti yang saya sampaikan tadi.
Dan juga mungkin ada doa-doa yang lain yang Nabi ajarkan kepada kita semuanya selain doa tadi. Seperti ada doa Allahumma balighna Ramadan, sampaikan kami kepada Ramadan. Tapi itu satu nikmat yang besar. Orang bisa ketemu Ramadan itu satu nikmat dari Allah. Sebab belum tentu orang itu bisa mendapatkan kesempatan pada hari yang akan datang kalau bukan karena rahmat Allah. Dan itu jemaah, kalau Nabi mengajarkan doa itu berarti tentu bukan hal yang sia-sia, tetapi tentu ada hikmah di balik panjatan doa itu tadi. Apa hikmahnya? Yang pertama, dengan adanya doa itu kita berusaha menghadirkan rahmat, pertolongan, taufik dan hidayah Allah. Itu fungsinya doa. Maka biasanya para penceramah kalau mengakhiri kalimat biasanya billahi taufik wa hidayah. Ono sing wali-wali billahi hidayah wa taufik ya ono. Tapi itu semuanya doa. Jadi kalau bukan karena pertolongan Allah, perbuatan kita itu sia-sia, tidak ada nilainya apa-apa. Maka semuanya bergantung kepada inayah Allah, pertolongan Allah. Kalau tidak menyadari akan pertolongan Allah, akan terjebak kepada pengakuan terhadap usahanya sendiri. Contoh, mungkin pernah saya sampaikan ya, misalnya putranya dialog di tangganya, wah yuk anakku kok pinter-pinter. Itu kalau seorang muslim tidak online kepada Allah, dia akan yang muncul usahanya. Dia akan bilang, siapa dulu dong simboknya? Lah, ini gawat ini kesombongan. Gitu. Anakmu kok pinter-pinter, siapa dulu dong bapaknya? Nah, ini kesombongan. Na'udzubillahin. Nah, berarti dia tidak online kepada Allah. Ketika dikatakan anakmu kok pinter-pinter, langsung pujian itu dialamatkan kepada Allah. Apa? Alhamdulillah. Sehingga hilang kesombongan. Orang yang punya kesombongan sedikit pun tidak boleh, dia tidak akan mencium baunya surga. Na'udzubillah min. Kenapa orang itu sombong? Mungkin karena dua hal. Satu, dunianya lebih modern dari yang lain. Kedua, mungkin agamanya lebih baik dari yang lain. Dua hal itu biasanya modal kesombongan. Na'udzubillah min. Maka ketika ibu bapak ngilu, sampaikan pujian kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahsana khalqi fahasin khuluqi. Itu doa yang diajarkan Kanjeng Nabi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang ahsana khalqi, telah membuat bagus ciptaan ini, paras ini. Fahasin khuluqi, maka bikin bagus pula akhlakku. Itu menghindari kesombongan. Melihat orang lain lebih memeras daripada kita, ucapkan alhamdulillah untuk kita dan doakan kepada Allah semoga orang yang lebih memelas itu menjadi lebih baik. Ketika agamanya lebih baik, ya ajarkan kepada yang belum tahu. Melihat orang kok misalnya ketika sebelahnya sujud, kok sujudnya kayak dekem gitu, sikutnya nempel. Sampaikan kepadanya sujud yang baik bagaimana. Jangan terus aku mau apa ini dibandingin dewe ini sholatnya bener lah. Itu berarti meremehkan orang lain, mengunggulkan diri sendiri. Itulah kesombongan. Na'udzubillah min. Jadi pertama dengan adanya doa itu menghadirkan rahmat, taufik dan hidayah. Yang kedua dengan adanya doa itu tadi menanamkan di dalam diri kita rasa malu kepada Allah. Jadi kalau isim malu itu bukan kepada sesama, tapi malulah kepada Allah.
Isin kalau Pak Amir apa murah jamaah bahaya ini kita kalau isin dan jamaah itu kepada Allah, jangan kepada Pak Amir. Wah isin padahal aku mau murah jamaah. Aku konangan Pak Amir, aku lagi mendoakan motor lah. Isinya bukan Pak Amir, tapi isinya kepada Allah. Jadi dengan doa tadi sekali lagi kita mengharap kehadiran rahmat pertolongan Allah dan juga menanamkan di dalam